menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam segenap jalanku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom para pemirsa yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama Mutiara Kasih yang dirilis oleh stasiun televisi kita Dhamma TV, selalu damai di hati. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mulai sharing kebenaran hari ini, mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu pemirsa yang hari ini bukan secara kebetulan ada di layar televisi kesayangan kita bersama. Kita satukan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus agar firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua, setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau angkat dari permasalahan yang terbesar di dunia ini, yaitu dosa. Ketika Engkau melakoni karya ajaib di atas kayu salib,
Itu menandakan bahwa Engkau mengasihi kami semua, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Bapa, berkati sharing kebenaran hari ini, urapi kami semua, juga para pemirsa yang ada di depan layar televisi hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu turun, membalut semua luka hati para pemirsa yang hari ini bukan secara kebetulan menyaksikan program Mutiara Kasih. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman dengan satu tema, apa yang engkau bangun di dalam hidupmu. Nah, saudara, ayat kita hari ini yaitu terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita mengerti bahwa hidup yang kita jalani, bahkan suara yang kita punya, bahkan raut wajah yang kita punya, semua adalah karena kasih Kristus kepada kita. Percaya katakan amin. Nah, saudara, Kristus telah memberi dasar yang sangat mahal yang telah dibangun oleh Tuhan Yesus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ketika Yesus sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, ketika Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar, apa yang akan kita bangun dengan kehidupan kita? Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani seringkali disebut kekosongan atau kehampaan atau kebodohan atau tidak adanya akal budi. Di dalam bahasa Yunani seringkali dikatakan bahwa dengan kata-kata kenos. Nah, seringkali ketika kita sudah dinaikkan dari lumpur dosa, diangkat dari lumpur dosa oleh Kristus Tuhan, kita menghabiskan hidup kita, menghabiskan waktu kita hanya dengan kesia-siaan, hanya dengan kehampaan. Kita habiskan berjam-jam dalam satu hari, misal kata 10 jam dalam satu hari hanya untuk memegang gadget, hanya untuk memegang handphone. Maaf kata, bukan berarti saya tidak boleh Anda memegang handphone, boleh-boleh saja, tetapi kita pun harus pandai membagi waktu. Katakan bersama saya harus mengisi hidupku dengan yang bermanfaat. Tetapi ketika kita hanya membuang-buang waktu dengan mengelus-ngelus kendaraan kita, mobil sport kita, berjam-jam tanpa sekalipun kita mengingat bahwa Yesus Bapa kita memiliki surat cinta untuk kita baca, untuk kita mengerti betapa Yesus atau Bapa kita sangat mengasihi kita dari firman-firman yang diberikan untuk kita. Percaya katakan amin. Nah, saudara, mari sama-sama hari ini kita mulai merubah kehidupan kita. Kita mulai mengisi kekosongan kita, mengisi kehampaan kita dengan antusias yang sangat tinggi, dengan karya kehidupan kita dengan sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu membayar dengan harga yang sangat mahal, dengan nyawanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini belum ada satu orang sahabat pun yang mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya yang lain. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan terluka melihat hidupmu sia-sia, nak. Aku telah melakukan segala-galanya untuk engkau. Aku memberikan keselamatan untuk engkau. Aku membebaskan engkau dari segala macam kutuk, dari segala macam penyakit. Tetapi semuanya engkau anggap sepele. Engkau lebih memperhatikan handphonemu 10 jam dalam sehari. Engkau lebih memperhatikan mobil sportmu yang engkau usap-usap berjam-jam, menyita waktumu. Padahal handphone dan mobil itu belum pernah atau katakan tidak pernah menebus hidupmu dari
dosa ataupun dari maut. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini masihkah engkau memiliki roh yang menyala-nyala? Apakah kegiatan kita beribadah setiap hari Minggu hanya sekedar kewajiban atau rutinitas? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan sharing ada 4 tanda yang hidupnya tidak sia-sia. Yang pertama, orang itu mulut dan hatinya selalu penuh dengan ucapan syukur. Katakan bersama saya akan mengisi bibir dan hatiku dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, karena ketika kita mengingat apa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib, Dia telah memberikan tubuh, Dia telah memberikan darahnya untuk kita. Bahkan Yesus memberikan kehormatannya untuk kita. Lalu apa yang kita lakukan? Mari sama-sama hari ini, mulai hari ini, bibir dan hati kita senantiasa mengucap syukur. Percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, mungkin hari ini engkau melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau sudah melakoni tidak memberi ucapan syukur hampir 3 bulan. Mari saya mengundang para pemirsa yang terkasih di rumah. Mulai hari ini kita harus pandai-pandai mengucap syukur, terutama dari hati kita. Percaya katakan amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita pandai mengucap syukur, ucapan di telinga Tuhan itu terdengar tulus, maka Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia bukanlah Bapa yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Percaya katakan amin. Yang kedua, berdiri teguh dan tidak goyah. Teguh di sini artinya di dalam bahasa Yunani yaitu hedraios. Artinya orang ini memiliki pendirian yang kokoh. Orang ini mampu memiliki komitmen pribadi yang tidak mudah goyah. Orang ini memiliki satu komitmen bahwa ketika aku mengasihi Yesus, ketika aku mengapresiasikan kasihku kepada Bapa, aku harus memiliki komitmen yang teguh. Bahkan aku harus mampu bertahan sampai dengan garis finish. Percaya katakan amin. Nah saudara, orang-orang yang terkasih, umat-umat Tuhan yang terkasih, jika mempunyai komitmen yang teguh, maka orang-orang ini pun akan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan bersama saya harus berdiri teguh dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, yang ketiga, ciri-ciri orang yang pandai mengucap syukur yang ketiga hari ini yaitu giatlah senantiasa di dalam pekerjaan Tuhan. Giat di sini di dalam bahasa Yunani artinya adalah perisos. Nah, di dalam bahasa Yunani perisos ini artinya adalah melakukan sesuatu lebih dari biasanya, atau dia melakukan segala sesuatu dilakukan dengan istimewa atau di atas standar, lebih dari rata-rata. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi umat yang yakin dan percaya bahwa karena kasih karunia Kristus kita sudah diselamatkan, kita pun harus pandai dan kita pun harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada di dalam tubuh jiwa roh kita, ada satu roh yang bernama Roh Kudus, maka kita pun akan senantiasa giat melakukan, melayani Tuhan di atas rata-rata. Katakan bersama saya harus melayani Tuhan di atas rata-rata. Amin. Lalu yang keempat, yang di sini dikatakan yang keempat, dikatakan bahwa jerih payah orang itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang kekasih, orang Kristen yang memiliki Roh Kudus di dalamnya, orang Kristen yang memiliki roh penolong, penghibur, dia pasti memiliki roh yang menyala-nyala. Ketika dia melayani Tuhan, dia tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Percaya katakan amin. Kopos di dalam bahasa Yunani yang artinya adalah penderitaan ataupun kesusahan di dalam melayani. Kesusahan di dalam melayani yang bagaimana? Hari ini mungkin engkau mengalami hinaan, engkau mungkin mengalami celaan dari teman sepelayanan. Wah, si A kalau melayani setengah-setengah. Wah, si B kalau melayani nggak pernah on time, selalu molor. Wah, si C kalau melayani selalu menggerutu. Hari ini stop menggerutu. Hari ini
stop engkau mengejek teman sepelayanan. Karena kita pun yakin dan percaya ketika kita mengalami kesusahan pelayanan, kita pun tidak sia-sia. Kita pun turut menderita seperti layaknya Yesus sudah menderita bagi kita. Artinya ketika kita melayani Tuhan, berarti kita tidak memandang, oh aku melayani Tuhan supaya aku mendapatkan amplop. Oh aku melayani Tuhan supaya aku mendapatkan kedudukan. Oh aku melayani Tuhan, aku maunya kalau melayani Tuhan aku dipanggil oleh orang, maaf kata, yang berduit saja. Ketika ada orang yang tidak mampu minta dilayani kita, minta ada pengurapan minyak, ada pemberkatan nikah, maka orang ini akan mundur. Tunggu. Ini tidak ada duitnya, atau aku nanti pulang tidak membawa uang. Nah saudara, hari ini saya yakin dan percaya orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia pasti akan habis-habisan melayani untuk Tuhan. Amin. Karena di dalam melayani untuk Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa barang siapa yang melayani aku, dia akan mendapat penghormatan dari Bapakku yang di surga. Amin, 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 amin. Nah saudara yang kekasih, mari hari ini kita berdiri teguh dan tidak goyah. Karena ketika kita mampu berdiri teguh, firman-Nya yang menjadi manusia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa tidak bisakah engkau berjaga-jaga denganku barang 1 jam. Artinya ketika Tuhan Yesus pun mengalami hari-hari terakhir menjadi manusia, dia katakan, ayo berdoa denganku, berjaga-jaga 1 jam. Lalu yang kedua yaitu Raja Daud. Ketika Raja Daud seorang raja, tentunya kita melihat tidak akan ada orang yang berani untuk memerintahkan, raja, engkau harus berdoa sekian jam dalam 1 hari, engkau harus memiliki 1 komitmen. Tidak ada yang berani. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kita pun melihat Raja Daud mengatakan di dalam Injil Mazmur, mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya jiwa kita pun perlu untuk diajak memuji Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya biarlah firman hari ini bukan satu kebetulan. Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah, yang ada di layar televisi kami hari ini yang menyaksikan program Mutiara Kasih, ada satu berita baik untuk para pemirsa yang di TV. Saudara, engkau adalah umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah ketika engkau dikasihi, mari sama-sama kita senantiasa berdiri teguh tidak goyah. Lalu kita pun mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani dengan semangat yang tinggi, semangat yang berapi-api. Dan yakinlah bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam mengiring Tuhan Yesus. Amin saudara yang kekasih. Nah saudara yang kekasih, hari ini saya tidak akan panjangkan firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya ketika engkau memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan Bapak Ibu Saudara pemirsa. Ada satu garansi dari Tuhan bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita mengisi hidup kita dengan melayani, kita mengisi bibir dan hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Percaya katakan amin. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami merasa Engkau sangat memberikan kasih kepada kami. Bahkan nyawamu Engkau korbankan untuk penebusan dosa kami. Tuhan, di dunia ini tidak ada satu orang sahabat pun
yang mau memberikan nyawanya untuk menebus kesalahan kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Melalui karya ajaib di atas kayu salib, Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami menerima kasih karunia yang seharusnya tidak layak kami terima, tapi karena kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak yang Kau kasihi, untuk menjadi umat-umat yang Engkau pilih, yang Engkau cintai. Bapa, hari ini hamba berdoa untuk para pemirsa yang ada di depan layar televisi. Bukan satu kebetulan, ada beberapa orang yang mengalami sakit, ada beberapa orang yang mengalami luka batin, ada beberapa orang yang mengalami sakit di dalam pankreasnya. Hari ini ya Bapa, secara khusus hamba memohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pankreas yang baru. Yang mengalami sakit, ada paru-paru basah, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau memberikan paru-paru yang sehat seperti semula. Terima kasih ya Bapa, Kau membalut luka hati para istri yang terluka, para suami yang terluka, para anak yang terluka. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pemulihan besar-besaran. Berkati Kota Malang tercinta, negara Indonesia, semakin lama Engkau buat menjadi semakin maju. Kota Malang tercinta, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau buat menjadi semakin berkembang. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan muda, para hamba Tuhan senior. Biarlah Engkau menambahkan hikmat pewahyuan yang datangnya dari Engkau. Berkati anak-anak kami, berkati para generasi muda dari tingkat TK, SD sampai perguruan tinggi. Biarlah mereka senantiasa ada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau menjauhkan dari segala macam bentuk kejahatan. Engkau menjauhkan dari segala macam bentuk narkoba. Terima kasih Bapak, berkati tim kameramen dan manajemen Dhamma TV. Biarlah melalui program Mutiara Kasih ini, kami bisa memancarkan kasih-Mu semakin hari, semakin menjadi seperti layaknya mutiara. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Dhamma TV. Selalu damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.